Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik-baik ya. Jika ada yang sakit, semoga lekas disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini kita tidak bisa belajar secara tatap muka, secara offline, semoga dengan adanya video ini kalian semua bisa terbantu ya belajarnya. Semoga tetap semangat. Oke, di sini bersama dengan Ibu Verna Yulianti atau bisa dipanggil dengan Ibu Erin, kita akan belajar tentang aliran-aliran ilmu kalam akidah ala kelas 11. Sebelum beranjak membahas materi, Ibu ingin sampaikan terlebih dahulu tujuan kita mempelajari materi ini tuh apa sih gitu. Biar kalian tuh belajar bukan tanpa tujuan gitu. Kalian tahu setelah belajar ini kalian mampu apa gitu, bisa apa. Nah, yang pertama, Ibu harap setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa membiasakan sikap tanggung jawab dan menghargai perbedaan setelah mempelajari aliran-aliran ilmu kalam. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbagi menjadi dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, tidak hanya perbedaan dalam aliran-aliran ini saja, melainkan juga perbedaan-perbedaan lain yang ada di sekitar lingkungan kalian, seperti itu. Kalian bisa menghargai perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya ada kalian, Ibu harap mampu mendeskripsikan sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Jadi aliran ilmu kalam yang ini sejarahnya bagaimana, yang itu bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, kalian bisa mengidentifikasi tokoh utama aliran-aliran ilmu kalam. Jadi tokoh yang itu dari aliran yang mana, aliran yang itu tokohnya yang mana gitu. Kalian bisa mengidentifikasinya gitu. Setelah belajar materi ini. Selanjutnya, mengidentifikasi ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam. Jadi, setiap aliran ilmu kalam itu memiliki ajaran pokok yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mirip-mirip dikit. Tapi Ibu harap kalian bisa mengidentifikasinya gitu. Ajaran yang ini tuh dari aliran yang mana, ajaran yang itu dari aliran yang mana, aliran yang ini ajarannya bagaimana gitu. Selanjutnya, kalian dapat membandingkan aliran-aliran ilmu kalam. Sedikit ya mengenai aliran-aliran apa saja yang akan kita pelajari, ada 7. Sebenarnya 8 ya, karena Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Khawarij yang akan kita pelajari, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbagi menjadi 2, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, aliran yang pertama kita pelajari yaitu Khawarij. Ada yang pernah denger nggak nih tentang Khawarij? Mungkin udah pernah ya gitu. Yang kayak gini, yang kayak gitu, gitu mungkin pernah dengar sedikit-sedikit tentang Khawarij. Nah, kita akan belajar Khawarij itu apa sih dan gimana sih sejarahnya Khawarij ini? Khawarij berasal dari bahasa Arab Khawarij yang artinya mereka yang keluar. Nah, dinamakan mereka yang keluar karena mereka ini termasuk golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya sebelumnya itu mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, tapi setelah peristiwa Tahkim, mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka tuh tidak setuju nih dengan peristiwa Tahkim gitu. Keputusan Ali bin Abi Thalib untuk mengikuti peristiwa Tahkim, mereka tidak menyetujuinya. Oleh karena itu mereka keluar dari barisan Ali. Nah, tapi penamaan Khawarij oleh mereka sendiri dengan penamaan Khawarij oleh orang di luar mereka, di luar kelompok mereka itu berbeda nih. Orang di luar kelompok mereka menamakan Khawarij karena ya mereka adalah golongan yang keluar dari barisan Ali. Tapi mereka menamakan diri mereka sebagai Khawarij itu mendasarkan pada kata khoroja yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 100. Boleh dibuka Al-Qurannya dan dicari tuh di ayat tersebut kata khoroja. Jadi mereka menamakan diri mereka sebagai Khawarij karena mereka termasuk orang-orang yang keluar dari rumah untuk berjihad atau berjuang di jalan Allah gitu. Versi penamaannya berbeda nih maksudnya. Nah, mereka juga disebut juga sebagai Horuriyah. Ini nama daerah ya. Nah, sejarah munculnya bagaimana? Tadi sudah disinggung ya, karena peristiwa Tahkim. Jadi, mereka karena peristiwa Tahkim keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ayo, masih ingat nggak? Sebelumnya, pada bab sebelumnya sudah dibahas munculnya aliran ilmu kalam setelah peristiwa Tahkim. Coba dibaca lagi kalau masih lupa tentang peristiwa Tahkim. Ajarannya Khawarij ini gimana sih? Khawarij itu terkenal sebagai aliran ilmu kalam yang keras ya.
Nah, mengapa? Karena nih ada doktrin yang pertama, amal soleh itu bagian esensial dari iman. Maksudnya gimana? Amal soleh dengan iman itu adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisahkan gitu. Akhirnya muncul nih doktrin yang kedua, yaitu bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar itu dikatakan sebagai orang yang kafir gitu dan kekal di neraka kalau misalnya dia belum bertaubat. Nah, jadi kalau misalnya nih kita beriman, salah satu dosa besar itu apa sih? Contohnya membunuh ya. Kita beriman, kemudian kita membunuh. Itu meskipun masih ada iman dalam hati kita gitu, kita dikatakan kafir karena telah melakukan dosa besar. Nah, selanjutnya wajib berpegang pada keimanan. Jadi segala ibadah, jadi segala kegiatan kita, solusi terhadap suatu masalah itu harus didasarkan pada keimanan. Dan yang keempat, boleh tidak patuh kepada kepala negara jika ia zolim, begitu. Bahkan kalau misalnya kepala negara itu zolim, itu boleh untuk dibunuh, gitu ya. Sekeras itu ajaran Khawarij. Selanjutnya doktrin di bidang sosial. Yang pertama juga masih sama tadi, orang melakukan dosa besar itu dikatakan sebagai orang yang kafir dan wajib dibunuh. Dan lebih ekstrimnya lagi, orang yang tidak mau membunuh orang yang kafir tersebut juga bisa dikatakan sebagai kafir dan juga boleh dibunuh. Seperti itu ya, se ekstrim itu. Yang kedua, itu wajib berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Jadi misalnya, golongan Khawarij, kelompok mereka ini hijrah nih dari Malang ke Blitar semuanya. Ini orang-orang yang masih tinggal di Malang itu dikatakan sebagai kafir gitu karena daerah yang mereka tinggali itulah yang daerah yang menurut mereka daerah-daerah yang orang mukmin gitu. Yang selanjutnya wajib menghindar dari pimpinan yang menyeleweng tadi. Jadi kalau misalnya ada pimpinan yang zalim, ada pimpinan yang menyeleweng gitu, boleh wajib untuk pergi dari kepemimpinannya gitu, dari wilayah pimpinannya, dan bahkan boleh dibunuh tadi seperti yang sudah Ibu katakan. Ada wa'ad dan wa'id. Apa itu wa'ad dan wa'id? Ada neraka untuk orang yang jahat dan surga untuk orang-orang yang baik gitu. Ada doktrin lain di bidang sosial. Yang pertama ada amar ma'ruf nahi mungkar nih. Sama sih ya, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan atau kemungkaran gitu. Tapi konsepnya tuh berbeda gitu kan. Amar ma'ruf nahi mungkarnya Khawarij dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya kita yang sekarang itu kan beda gitu. Gimana maksudnya? Ya karena seperti mereka nih, orang kafir dibunuh gitu. Orang yang melakukan dosa besar dikatakan kafir wajib dibunuh. Kalau kita kan amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya manusia bebas memutuskan perbuatannya. Jadi segala macam perbuatan manusia itu manusia sendiri yang menciptakan dan tidak ada campur tangan, bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah konsep Al-Qur'an sebagai makhluk. Al-Qur'an itu dikatakan sebagai makhluk oleh golongan Khawarij. Yang selanjutnya memalingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat atau yang samar gitu. Jadi tidak mentakwilkan atau menggali mengenai ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, pemikiran politik dari aliran ini sendiri, yang pertama yaitu bahwa Khawarij itu mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sedangkan Utsman dan Ali serta orang-orang yang ikut dalam perang Jamal, masih ingat nggak perang Jamal itu perang apa? Ayo, itu dipandang telah berdosa ya. Selanjutnya dosa sama dengan kekufuran. Ya, orang yang melakukan dosa besar itu dikatakan sebagai orang yang kafir. Dan khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Jadi tidak ada nih dalam kamus mereka kalau khalifah itu harus dari orang Quraisy gitu. Jadi yang penting dipilih melalui pemilihan bebas di antara kaum muslimin. Selanjutnya taat kepada khalifah adalah wajib selama ia adil. Gimana kalau misalnya khalifah tidak adil dan zalim? Itu wajib boleh untuk dibunuh. Selanjutnya menerima Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang selanjutnya Khalifah Ali adalah sah. Tetapi setelah terjadi peristiwa tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Selanjutnya Muawiyah dan Amr bin Al-Ash dan Abu Musa Al-Ash'ari juga dianggap menyeleweng dan telah kafir. Pokoknya semua orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu dikatakan sebagai kafir oleh Khawarij. Nah, tokoh-tokoh dari Khawarij ini sendiri ada Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi, ada Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, dan Halsara Al-Asadi.
Ada tokoh-tokoh yang lainnya. Mungkin untuk biografinya atau mungkin kalian bisa lebih tahu sendiri, boleh nih di searching di Mbah Google atau di apa referensi-referensi lain yang mungkin lebih terpercaya. Ada Quraish bin Maru'ah, ada Nafi bin Al-Azraq, ada Abdullah bin Bashir, ada Najidah bin Amir Al-Hanafi. Nah, aliran yang selanjutnya Murji'ah. Aliran ini juga sama-sama dengan Khawarij yang terbentuk atau lahir setelah peristiwa Tahkim ya. Murji'ah itu apa sih artinya dan gimana ya sejarahnya? Murji'ah berasal dari kata bahasa Arab arja'a yarji'u yang artinya menunda atau menangguhkan. Disebut demikian karena Murji'ah dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian konflik politik pada peristiwa tahkim di akhirat nanti. Jadi singgung sedikit kalau misalnya dalam peristiwa tahkim, kalau misalnya kalian masih ingat pada pelajaran bab yang lalu, peristiwa tahkim ini melahirkan 3 aliran ilmu kalam. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah. Nah, Murji'ah itu ibaratnya berada di antara tengah-tengah Khawarij sama Syiah gitu ya. Mereka tidak menjudge orang yang dalam peristiwa tahkim sebagai kafir, tidak juga menjudge mereka yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu benar gitu, tapi menunda penyelesaian konflik tersebut di akhirat nanti gitu. Dan ya, muncul setelah peristiwa tahkim. Sejarahnya seperti itu. Adapun doktrin ajaran dari kelompok Murji'ah yang pertama yaitu mereka menunda hukuman atas orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim. Ada Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari. Yang kedua menyerahkan keputusan kepada Allah atas muslim yang berdosa besar. Jadi mereka nggak menjudge nih orang yang berdosa besar kafir langsung masuk neraka gitu. Tapi menyerahkan semua keputusannya kepada Allah. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman dari amal. Berbeda dengan Khawarij tadi yang mengatakan bahwa amal adalah bagian esensial dari iman, kalau Murji'ah mengatakan iman itu lebih penting daripada amal. Maksudnya gimana? Orang yang berbuat dosa selagi dia masih beriman, ya imannya masih utuh gitu. Mungkin tercederai, tapi tidak langsung dikatakan sebagai orang yang kafir. Selanjutnya, mereka memberikan harapan bagi muslim yang berdosa besar. Jadi tidak langsung mereka mengatakan muslim yang berdosa besar masuk neraka gitu. Kekal dalam neraka, tidak seperti itu. Mereka percaya bahwa Allah masih memberikan harapan, masih memberikan rahmat bagi mereka yang berdosa besar gitu. Dalam kelompok ini tuh ada sekte-sektenya, ada yang moderat, ada yang ekstrim. Yang moderat bagaimana? Orang-orang mukmin yang berdosa besar itu tidak dikatakan sebagai kafir dan mereka juga tidak kekal di neraka karena tadi mereka masih memberikan harapan kepada mereka yang berdosa besar. Selanjutnya yang ekstrim. Nah, ekstrimnya Murji'ah dengan ekstrimnya Khawarij ini beda. Kalau ekstrimnya Khawarij itu kan langsung bunuh gitu, langsung kafir gitu kan. Nah, kalau ekstrim Murji'ah itu iman dan kufur itu letaknya dalam hati. Kalau misalnya kalian masih ingat pengertian tentang iman, iman itu kan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mewujudkannya dengan perbuatan gitu kan. Tapi kalau Murji'ah yang ekstrim ini iman dan kufur letaknya dalam hati. Misalnya nih, kalian beriman, terus kalian mengatakan di mulut kalian kalau kalian kafir gitu. Kalian tetap dikatakan sebagai beriman karena dalam hati kalian itu masih beriman gitu ya. Dari kelompok Murji'ah ini ada namanya Abu Hasan As-Solihi, ada Yunus bin An-Namiri, ada Ubaid Am-Ta'ib, dan ada Ghailan Ad-Dimashqi. Beranjak ke aliran kalam yang lain. Ada Syiah, ini juga muncul setelah peristiwa Tahkim. Oke, Syiah. Tentang Syiah, Syiah itu apa sih? Syiah itu dalam bahasa, secara bahasa dikatakan sebagai pembela dan pengikut seseorang. Pengikutnya siapa? Yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib. Tapi sebenarnya Syiah itu dibagi menjadi dua. Ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah. Ada pengikutnya Ali, dan ada juga pengikutnya Muawiyah. Tapi di sini yang akan kita bahas yaitu Syiahnya Ali. Nah, tentang sejarah munculnya Syiah ini ada beberapa versi nih. Ada sejarah yang pertama, versi yang pertama mengatakan bahwa kelompok ini mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan dan tumbuh berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada yang mengatakan bibit-bibit Syiah ini mulai muncul saat setelah Rasulullah meninggal saat pemilihan khalifah. Ada beberapa orang, ada beberapa sahabat yang lebih mengutamakan Ali daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan ini dikatakan sebagai cikal bakal munculnya Syiah. Yang sejarah yang kedua yaitu Syiah muncul sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap Tahkim saat terjadi perang Siffin gitu. Jadi setelah peristiwa Tahkim ada kelompok-kelompok yang mendukung Ali
yang bisa dikatakan secara mendukungnya secara berlebihan seperti itu. Nah, adapun doktrin ajaran dari kelompok Syiah ini yang pertama yaitu tauhid, mereka juga mempercayai, mereka juga yakin bahwa Allah itu esa. Yang kedua al-adl, mereka juga percaya dan yakin bahwa Allah itu maha adil. Yang ketiga itu an-nubuwah, mereka percaya bahwa Tuhan mengutus Rasul ke bumi untuk membawa berita atau informasi mengenai ketuhanan. Yang selanjutnya al-imamah, mereka percaya bahwa ada imam-imam sebagai pemimpin untuk meneruskan risalah kenabian. Yang disebut dengan imam Syiah itu siapa? Yaitu orang-orang yang termasuk ke dalam keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada al-ma'ad, mereka mempercayai akan adanya hari kebangkitan. Nah, adapun tokoh-tokoh dari Syiah ini ada Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Mereka semua ini adalah sahabat-sahabat pada masa Rasulullah. Tapi mereka ini adalah sahabat-sahabat yang lebih memprioritaskan atau lebih mementingkan kedudukan dari Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, aliran yang selanjutnya yaitu aliran Jabariyah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Jabariyah? Jabariyah ini ada nama lainnya, fatalism atau predestination. Jabariyah berasal dari kata bahasa Arab Jabara yang artinya memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Disebut demikian karena aliran ini, kelompok ini mempercayai, memiliki paham bahwa segala perbuatan manusia itu telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Jadi segala perbuatan manusia ini sudah diciptakan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya seseorang menjadi dokter, itu memang dari awal sudah ditentukan oleh Allah kalau dia adalah akan menjadi seorang dokter gitu misalnya. Nah, paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ini muncul setelah ada pembicaraan mengenai masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Nah, ada pun dasar ajaran yang mereka gunakan. Yang pertama ada dalam Quran surat As-Saffat ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ada juga dalam Quran surat Al-Insan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Artinya, tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila Allah kehendaki. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi, mereka mendasarkan pendapatnya tentang bahwa segala perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, itu mendasarkannya pada Quran Surat As-Saffat ayat 96 dan Quran Surat Al-Insan ayat 30. Nah, ada dua sekte nih dari kelompok Jabariyah ini. Ada sekte yang ekstrim, ada Jabariyah yang ekstrim, ada juga Jabariyah yang moderat. Menurut Jabariyah yang ekstrim itu bahwa manusia itu lemah tak berdaya. Surga dan neraka tidak kekal, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam Tuhan, Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tokoh dari Jabariyah yang ekstrim ini ada Jaham bin Sofwan. Selanjutnya, dari Jabariyah moderat, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu memang menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia juga ikut mengambil peran dalam mewujudkan perbuatan itu. Adapun tokoh dari Jabariyah yang moderat ini, Husain bin Muhammad An-Najjar. Adapun tokoh-tokoh dari aliran Jabariyah ini ada Jaham bin Sofwan yang merupakan tokoh Jabariyah ekstrim, ada Al-Ja'ad bin Dirham, ada Diror bin Amr, dan ada Husain bin Muhammad Al-Najjar yang merupakan tokoh Jabariyah moderat. Nah, aliran selanjutnya yang akan kita bahas yaitu aliran Qadariyah. Aliran ini bisa dikatakan berlawanan dengan aliran Jabariyah. Mengapa bisa dikatakan demikian? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Qadariyah? Qadariyah ini berasal dari kata Qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Nah, aliran ini percaya bahwa segala tindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sendiri yang menciptakan, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Nah, ini kebalikan nih dari aliran Jabariyah, aliran yang sebelumnya, bahwa menurut Jabariyah segala tindakan manusia itu sudah ditentukan, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak semula. Sedangkan menurut Qadariyah, itu tiap-tiap orang segala perbuatan manusia itu ya manusia sendiri yang menciptakan gitu, yang menentukan.
Nah, adapun dasar ajaran dari aliran Qadariyah ini yaitu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayo, boleh dibuka Al-Qur'annya dan dicek ayatnya ya. Nah, tadi Ibu udah singgung sedikit kan kalau misalnya aliran ini adalah lawan atau kebalikan dari aliran Jabariyah. Nah, mengapa bisa dikatakan demikian? Ya, karena Qadariyah ini muncul sebagai bentuk perlawanan atau penolakan terhadap pendapatnya Jabariyah. Nah, kan aliran ini, Qadariyah, muncul sekitar abad 70 Hijriyah atau 689 Masehi yang dipimpin oleh Ma'bad al-Jauhani dan al-Bisri serta Ja'ad ibn Dirham pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Nah, latar belakang timbulnya aliran ini yaitu sebagai syarat menentang tadi kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Nah, karena pada saat itu aliran Jabariyah ini menjadi aliran resmi negara pada masa Bani Umayyah. Nah, mereka Jabariyah ini memahami bahwa Khalifah Bani Umayyah bila membunuh orang itu ya karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak semula. Nah, Qadariyah menganggap paham ini, kebijaksanaan ini sebagai suatu bentuk kekejaman gitu, topeng kekejaman. Oleh karena itu, Qadariyah itu ingin mau membatasi qadar yang dipahami oleh Jabariyah tersebut, seperti itu. Nah, doktrin ajaran dari aliran Qadariyah ini sendiri yang pertama yaitu mereka memahami bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak langsung dikatakan sebagai kafir, tidak juga dikatakan bahwa mereka masih mukmin, tapi dikatakan sebagai orang yang fasik. Ayo, masih ingat nggak apa itu fasik? Yang sudah lupa, silahkan dicari tahu lagi ya apa itu fasik. Yang kedua, manusia berkuasa atas segala perbuatannya. Tadi sudah disinggung bahwa segala perbuatan manusia itu ya manusia sendiri yang menentukan. Diciptakan sendiri oleh manusia tanpa ada campur tangan atau intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka memahami bahwa Allah itu esa dan tidak memiliki sifat azali seperti melihat, mendengar, hayat gitu kan, yang bukan dengan zatnya sendiri. Mereka memahami bahwa Allah melihat, Allah hidup, berkuasa, mendengar itu dengan zatnya sendiri. Yang keempat, akal dapat mengetahui baik buruk bahkan tanpa agama. Jadi menurut mereka, jika misalnya Allah tidak menurunkan agama sekalipun kepada umat manusia, manusia tetap dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena mereka memiliki akal. Sesuatu itu memiliki sifat-sifat tertentu sehingga ia dapat dikatakan sebagai buruk dan dikatakan sebagai baik, dan akal memiliki kemampuan untuk mengetahui hal tersebut. Nah, aliran selanjutnya yaitu Mu'tazilah. Apa sih yang dimaksud dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah ini berasal dari kata bahasa Arab i'tizal yang artinya memisahkan diri. Nah, aliran ini memiliki kecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Jadi, ini termasuk aliran yang mengedepankan rasionalitas. Nah, aliran ini muncul karena berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang berdosa besar. Nah, nanti ada konsep al-manzilah bain al-manzilatain oleh Mu'tazilah nih. Nanti akan dibahas setelah ini. Dan Imam Mu'tazilah sendiri diberikan sebab pendirinya yang namanya Wasil bin Atta itu tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya yang namanya Hasan al-Basri. Oleh karena itu dinamakan sebagai Mu'tazilah, memisahkan diri gitu. Nah, adapun doktrin ajaran dari aliran Mu'tazilah ini yang pertama yaitu at-tauhid atau keesaan Allah. Ini mereka juga percaya dan yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua, al-adil atau keadilan Tuhan. Nah, konsep keadilan menurut Mu'tazilah itu dihubungkan dengan konsep bahwa segala perbuatan manusia itu manusia sendiri yang menciptakan, manusia sendiri yang menentukan. Maka dengan begitu, keadilan Tuhan dapat terwujud. Jadi misalnya, seorang manusia berbuat dosa, tetapi perbuatan dosa itu telah ditentukan atau telah diciptakan oleh Tuhan dari semula. Maka apabila Tuhan menghukuminya ke dalam neraka, maka Tuhan dikatakan tidak adil karena perbuatan dosa itu telah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri gitu. Tapi Tuhan akan dikatakan adil apabila perbuatan dosa itu dilakukan oleh manusia atas kehendak manusia itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya itu al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Jadi maksudnya menurut Mu'tazilah, Allah itu wajib menepati janjinya untuk memasukkan orang-orang baik ke dalam surga dan wajib melaksanakan ancamannya untuk memasukkan orang-orang jahat ke dalam neraka, dan Allah tidak boleh menyelisihi janji dan ancamannya tersebut.
Selanjutnya yang nomor 4 yaitu al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara posisi. Nah, ini berkaitan dengan orang mukmin yang berbuat dosa besar nih. Jadi menurut mereka, orang mukmin yang berbuat dosa besar itu tidak langsung dikatakan sebagai orang yang kafir, tidak juga dikatakan sebagai orang yang mukmin, tapi di antara keduanya, posisi di antara posisi. Di antara kafir dan mukmin yaitu fasik gitu. Selanjutnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka juga memahami bahwa kita wajib untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan, mencegah kemungkaran kayak gitu. Nah, dalam kondisi tertentu itu bisa saja amar ma'ruf nahi mungkarnya dilakukan dengan kekerasan. Nah, adapun tokoh-tokoh dari aliran Mu'tazilah ini ada Wasil bin Atha sebagai pendirinya. Ada Abu Zaid al-Alaf, ada Al-Nazam, dan ada Abu Hashim al-Jubahi. Nah, aliran selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Asy'ariyah. Jadi perlu diketahui nih, bahwa Asy'ariyah itu menjadi aliran yang paling populer, yang paling banyak digunakan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Oke, nama Asy'ariyah ini dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari sebagai pendirinya. Nah, Asy'ariyah ini muncul sebab adanya ketidakpuasan sekaligus kritik terhadap kaum Mu'tazilah. Dan seperti yang Ibu singgung tadi sebelumnya, bahwa Asy'ariyah ini menjadi akidah yang paling populer dan tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, adapun doktrin ajaran dari paham Asy'ariyah yang pertama yaitu Tuhan memiliki sifat sebagaimana dalam Al-Quran yang disebut sebagai sifat azali, yang qadim, dan yang berdiri di atas zatnya. Sifat-sifat itu menurut paham Asy'ariyah bukanlah zat Tuhan dan bukan pula lain dari zatnya. Yang kedua, mereka memahami bahwa Al-Quran itu adalah qadim dan bukan makhluk. Yang ketiga, menurut paham Asy'ariyah, Tuhan itu dapat dilihat oleh mata orang-orang yang saleh di akhirat nanti. Yang keempat, mereka memahami bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan gitu. Berbeda dengan paham Mu'tazilah dan Qadariyah ya. Nah, doktrin ajaran yang lain, yang kelima, yaitu Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk menentukan tempat manusia di akhirat. Jadi Tuhan memiliki kehendak mutlak mau masukkan manusia kemana saja yang Tuhan kehendaki gitu. Yang keenam, dosa besar meskipun belum bertaubat tetap dikatakan sebagai mukmin gitu. Jadi tidak langsung dikatakan sebagai orang yang kafir selagi dia masih memiliki iman di dalam hatinya. Nah, adapun tokoh-tokoh dari aliran Asy'ariyah ini ada Abu Hasan al-Asy'ari sebagai pendirinya ya. Ada Imam Al-Ghazali, pasti kalian juga sering dengar nama ini. Ada Abu Bakar al-Baqillani dan ada Imam Fakhrur Razi. Nah, ada nama-nama yang lain yaitu ada Abu Ishaq al-Isfirayini dan ada Abu Ishaq Ash-Shirazi. Nah, ini ada aliran yang terakhir nih, ada aliran Maturidiyah. Nah, aliran Maturidiyah sama Asy'ariyah tadi itu termasuk ke dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni gitu. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan Maturidiyah? Nah, Maturidiyah ini merupakan aliran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Jadi bagaimana kalau misalnya keputusan akal pikiran itu bertentangan dengan syara, maka yang dimenangkan adalah syaratnya gitu. Keputusan akal pikiran tadi dibatalkan. Yang kedua, aliran ini lahir di Samarkand pertengahan kedua dari abad 9 Masehi. Pendirinya Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi untuk melawan mazhab Mu'tazilah. Jadi Asy'ariyah dengan Maturidiyah ini sama-sama melawan atau sebagai bentuk ketidaksetujuan penolakan terhadap paham Mu'tazilah. Selanjutnya, pemikiran Maturidiyah ini berada di antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Tapi meskipun begitu, keduanya, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini secara tegas menolak aliran Mu'tazilah. Nah, adapun doktrin ajaran dari aliran Al-Maturidi ini yang pertama, mengetahui Allah dan kewajiban mengetahui Allah dapat diketahui dengan akal. Jadi Allah telah menganugerahkan manusia akal itu memiliki kemampuan untuk mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang keimanan gitu, mengetahui tentang ketuhanan. Jadi apabila manusia telah dianugerahi akal oleh Allah ini tidak menggunakan akalnya untuk mengetahui Allah, untuk mengetahui tentang ketuhanan dan sebagainya ini, maka itu sama saja dengan ia telah meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Mereka memahami bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, sebagaimana juga dipahami oleh kelompok Asy'ariyah. Yang ketiga, Allah memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik atau buruk, tetapi Allah tidak berbuat sewenang-wenang. Jadi Allah menurut mereka itu memiliki kehendak mutlak untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki, tetapi Allah tidak berbuat sewenang-wenang meskipun memiliki kehendak mutlak tersebut gitu. Yang keempat, sifat Allah itu muzamah, ada bersama zat dan tidak terpisah, tanpa terpisah. Ajaran yang lain dari aliran Maturidi ini, yang kelima ya ini, manusia dapat melihat Tuhan. Ini didasarkan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Bisa dibuka Al-Qur'annya, bisa dicek, dibaca dan dipahami artinya. Yang keenam, Al-Quran adalah hadis atau baru. Maksudnya gimana? Nah, Al-Maturidi ini membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi atau sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Nah, kalam nafsi ini adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru atau hadis. Nah, Al-Quran yang kita sekarang ini adalah kalam yang tersusun dari huruf dan suara menurut paham Al-Maturidi. Oleh karena itu, mereka menyebut Al-Quran yang kita tahu sekarang ini sebagai hadis atau baru. Sebenarnya Maturidi menerima konsep Al-Quran sebagai makhluk yang dipahami oleh Mu'tazilah, tapi mereka lebih suka menyebutnya sebagai hadis. Nah, yang ketujuh, Tuhan berkuasa atas kehendaknya tanpa ada paksaan atau batasan. Yang kedelapan, pengutusan Rasul adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik. Nah, masih ada dua lagi nih doktrin ajaran dari aliran Maturidiyah. Yang pertama, mereka memahami bahwa orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar itu tidak langsung dikatakan sebagai orang yang kafir. Orang mukmin yang berbuat dosa besar juga tidak dikatakan bahwa mereka kekal dalam neraka gitu. Yang selanjutnya, iman adalah membenarkan dalam hati dan tidak hanya sebatas ucapan. Jadi tidak benar kalau misalnya orang mengatakan aku adalah orang yang beriman gitu, aku adalah orang Islam, tapi di hatinya tidak beriman gitu. Jadi tidak cukup dalam ucapan, tapi juga harus membenarkan dalam hati. Nah, ada dua sekte dari aliran Maturidiyah. Ada Maturidiyah Samarkand, ada Maturidiyah Bukhara. Nah, Maturidiyah Samarkand ini adalah pengikut dari Al-Maturidi itu sendiri. Nah, pemahamannya, ajaran-ajarannya itu cenderung ke arah Mu'tazilah. Sedangkan Maturidiyah Bukhara itu adalah pengikutnya Al-Bazdawi dan ajaran-ajarannya cenderung ke arah Asy'ariyah. Oke. Nah, adapun tokoh-tokoh dari aliran Maturidiyah ini ada Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi, ada Urwah bin Hudair, ada Mustarid bin Sa'ad, ada Hausarah Al-Asadi, dan ada juga yang lainnya, Quraib bin Maru'ah, ada Nafi' bin Al-Azraq, ada Abdullah bin Bashir, dan ada Najdah bin Amir Al-Hanafi. Oke, alhamdulillah akhirnya materi tentang aliran-aliran ilmu kalam telah selesai kita bahas. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian dalam pelajari materi ini dan semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan lewat video ini. Terima kasih sudah menonton dan apabila ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar, boleh juga kritik dan sarannya, boleh juga pertanyaan disampaikan lewat WA pribadi atau boleh juga chat lewat grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.